Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Maret. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Maret ini ya. Kayak hal pertama yang aku dapat gitu, sebuah pertanyaan yang harus kamu jawab dengan jujur. Semua dedikasi kamu, totalitas kamu, loyalitas kamu, apakah sebanding dengan apa yang kamu dapat gitu? Apakah loyalitas dalam konteks pertemanan, hubungan romantis, pekerjaan, apapun itu yang kamu udah kasih ibaratnya segalanya gitu. Dan ini sebuah momen untuk mengevaluasi hal tersebut ya. Oke, yang pertama tema kamu uh, bulan Maret ini kayak apa ya, kombinasi gitu, nggak semuanya berat tapi ada momen-momen membahagiakan, momen-momen kayak dimana kamu bisa berbagi apa ya, rasa senang, perayaan, karena tema besar kamu adalah Three of Cups gitu. Three of Cups itu adalah momen perayaan, momen kebahagiaan, sesuatu hal yang bisa kamu bagi, rayakan bersama orang-orang terdekat kamu. Yang jelas ada sesuatu hal yang menyenangkan yang akan muncul di bulan Maret ini buat kamu ya, terutama gini, energi oracle kamu itu cornucopia ini adalah total abundance, total happiness. Ibaratnya apa yang kamu mau ada gitu, dan keberlimpahan sempurna. Lalu ada juga debilitated, ini adalah aspek yang kalau di natal chart itu sesuatu aspek yang memberi apa ya, rasa tidak nyaman seperti tantangan, tapi dengan ketidaknyamanan itu kamu belajar untuk tidak nyaman dan kamu belajar untuk menghadapi tantangan-tantangan yang muncul dengan dengan apa ya, dengan adaptasi gitu, dengan kamu banyak belajar, dengan kamu misalnya gini, kamu berasal dari, ini contoh aja, misalnya latar belakang keluarga kamu seadanya gitu atau bahkan agak kurang gitu, tapi kamu belajar dengan kekurangan itu, kamu berusaha lebih keras, kamu um, mungkin kamu belajar lebih keras, kamu bekerja lebih keras dibandingkan orang-orang yang berasal dari keluarga yang bisa jadi berkecukupan atau berkelimpahan gitu. Tapi itu yang memberi kamu modal gitu. Kamu punya sesuatu, ibaratnya value. Kamu punya sesuatu apa namanya, kayak kualitas gitu di dalam diri kamu yang dibentuk dengan pengalaman yang kamu punya itu dengan debilitated ya. Jadi kalau misalnya kamu ketemu tantangan atau di waktu lampau ada kondisi yang membuat kamu bertanya, kok gue begini sih, kok latar belakang budaya keluarga gue kayak gini, kok gue dibesarkan begini, kok begitu di waktu lampau, mungkin kamu punya pertanyaan seperti itu. Tapi tantangan atau kesulitan yang kamu hadapin itu kayak pada saat itu mungkin kamu gak ngerti, tapi nanti kamu akan ngerti bahwa itu seperti ngasih kamu bekal sesuatu ya. Oke, nah crossing energinya adalah Hierophant. Gini ya, dengan Hierophant dikonfirmasi sama site Hierophant itu kan struktur, terus tradisi, terus keagamaan juga bisa, terus pernikahan juga bisa. Makanya tadi aku bilang ada sesuatu yang seperti komitmen, ikatan kamu pada sesuatu hal, loyalitas kamu pada sesuatu hal yang perlu kamu evaluasi gitu. Karena dok itu kan melambangkan support, bisa. Lalu bisa juga melambangkan loyalitas. Tapi energi waktu yang akan datang gitu adalah Queen of Swords gitu, dimana Queen of Swords itu tahu maunya apa, dia nggak segan untuk ngekat sesuatu, dia dia bisa ngeliat gitu bahwa ada sesuatu yang kayak palsu, kayak ada sesuatu yang kayak kebulsitan gitu, ada sesuatu yang misalnya dia bisa mengendus kalau ada orang-orang yang punya intensi atau basa-basi atau penuh dengan kekosongan, dia tahu itu dan dia bisa ngangkat itu ya, karena dia udah melewati banyak kebulsitan dalam hidupnya, banyak kepalsuan, banyak drama, dan ketika itu muncul lagi di hidupnya dia, ibaratnya dia punya radar gitu, dari 1 kilometer juga dia udah tahu. Nah ini dengan energi Queen of Swords mengkonfirmasi dok gitu, kayak ada sesuatu yang perlu kamu lihat, kamu evaluasi, atau bahkan mungkin kamu cut gitu tentang ikatan loyalitas kamu pada sesuatu situasi orang-orang tertentu gitu. Apalagi Hierophant itu melambangkan sesuatu yang sudah berlangsung lama, sesuatu yang bisa jadi sebagian dari kamu ini adalah ikatan pernikahan, satu lagi ikatan pekerjaan gitu. Nah, di waktu lampau karena gini, dengan Six of Pentacles di waktu lampau, kayak kamu memberi, banyak berdedikasi, banyak totalitasnya, tapi sebagian dari kamu ini sebuah momen untuk bertanya gitu, dalam satu hal ini ya, apapun konteksnya, apakah yang kamu beri itu sepadan dengan apa yang kamu dapat gitu. Ini waktunya kamu melarikan diri atau keluar dari situasi ini, atau berhenti membohongi diri kamu. Mungkin gini, sebenarnya kamu udah punya awareness akan hal itu, tapi apa ya, antara kamu nggak lihat, atau kamu nggak mau lihat, atau kamu mengabaikan hal ini, ambil yang resonate sama kamu ya. Di situ emosi kamu direpresentasikan sama Seven of Swords. Dan
ship gitu. Ship itu kan melambangkan perpindahan, tapi Seven of Swords itu ada sesuatu yang tricky, ada sesuatu yang kamu tahu nggak pas, tapi kayak aku mendapatkan vibe bahwa kamu nggak mau melihat hal itu. Semoga ini bukan kamu ya, semoga bukan kamu yang melakukan sesuatu hal yang tricky atau punya intensi yang nggak baik disembunyikan gitu ya, semoga ini bukan kamu. Oke, di alam bawah sadar kamu ada Page of Cups gitu, kayak kamu menginginkan sesuatu yang baru, menginginkan dunia kamu berwarna lagi, atau kamu kayak punya suatu energi inner child, energi kreatif, sesuatu yang kamu ingin channeling, ingin salurkan, tapi kamu mungkin selama ini nggak salurkan, dan itu terus kayak memanggil-manggil gitu di alam bawah sadar kamu gitu ya. Terus dengan Nine of Swords dan Key gitu, aku gini, kamu sebagai water sign punya bonus sensitivitas, perseptif, intuisi gitu. Dan kayak ada jenisan orang-orang, mungkin sebagian dari penonton aku gitu, semoga kamu udah punya awareness. Kayak ada jenisan orang-orang yang ketika dia sangat, apa ya, dia kayak punya antena bisa mengakses dimensi atau frekuensi lain, kadang itu bisa bikin overwhelming, kadang itu bisa bikin kamu bertanya kamu gila atau waras atau gimana gitu, kamu mempertanyakan kesehatan mental kamu, sampai kamu belajar menerima bonus kamu itu, pemberian kamu itu, dan kamu berusaha untuk mengelola itu. Suatu saat nanti kamu bisa tahu bahwa kemampuan kamu itu adalah bonus dari Tuhan, dari semesta, atau apapun yang kamu yakinin, untuk kamu bisa berdampak gitu untuk dunia ini. Ini mungkin bukan buat semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini ya, kayak sensitivitas kamu, kemampuan empati kamu gitu, atau kemampuan kamu yang bisa merasakan sesuatu atau melihat sesuatu yang orang pada kebanyakan nggak bisa merasakan atau bisa melihat gitu ya. Suatu saat nanti ketika kamu bisa paham itu semua, meregulasi itu semua, itu akan membawa dampak gitu ya. Nah, lihat kan energi di luar diri kamu tuh ada High Priestess gitu. Ini adalah kartu yang paling spiritual, paling intuitif, paling apa ya, sesuatu yang berhubungan dengan misteri gitu, sesuatu yang sangat dalam dan sangat misteri. Apalagi kamu gitu ya, penguasa rumah ke-8, rumah kegelapan, misteri dan transformasi gitu. Jadi ada sesuatu yang bertransformasi tentang kemampuan spiritual kamu, kemampuan kamu mengelola apa ya, bakat spiritual kamu gitu, dan kamu nggak lari gitu ya. Sebagian dari kamu mungkin lari dari bakat ini, kamu kayak mau menutup itu semua karena kamu, entah kamu takut, entah kamu nggak terima, entah kamu belum berdamai gitu, bahwa sebenarnya itu sesuatu titipan loh. Mungkin saat ini kamu belum ngerti, tapi pada saatnya nanti kamu ngerti ya. Semoga ini bisa dipahamin. Terus juga kamu bertanya setelah ini gimana, yang tadi untuk konteks tentang sebuah komitmen, sebuah ikatan, di mana kondisinya itu kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang merenggut kedamaian kamu, atau membuat mimpi buruk, atau membawa kegelisahan. Dan bisa jadi ada orang yang terhubung sama kamu gitu, mungkin gini ya, kamu tahu orang ini siapa ya, dia udah di titik sesuatu di dalam hidupnya itu membuat dia gelisah atau mimpi buruk gitu, dan kamu tuh jadi support sistemnya dia gitu ya. Terus kalau misalnya kamu yang menghadapi ini, waktunya, karena Two of Wands itu adalah sebuah kartu yang bertanya setelah ini kemana gitu, karena kamu tahu dengan Queen of Swords gitu ya. Queen of Swords itu adalah gini, ini waktunya kamu untuk nggak lari lagi, dan untuk benar-benar melihat situasi yang sebenarnya perlu kamu lihat. Karena tadi Queen of Swords itu adalah energi yang ngekat gitu. Mungkin di tempat ini kamu nggak bisa benar-benar jadi diri kamu, karena Page of Cups itu ada di alam bawah sadar kamu gitu. Kayak kamu dikelilingin orang-orang atau situasi di mana part diri kamu, ada sebagian dari diri kamu yang tidak kamu tunjukkan karena mungkin nggak diterima, takut dijudge, atau apapun itu ya, atau tuntutan gitu. Ada suatu tuntutan di mana kamu harus ada part diri kamu yang harus kamu shutdown gitu, harus kamu tutupin. Dan reading kamu ditutup dengan the word. The word ini adalah completion, adalah satu siklus ketutup. Ada berbicara tentang karma juga. Semua challenge yang kamu hadepin ya, kayak itu udah selesai. Dan ketika kamu belajar dari tantangan dengan energi karma itu, belajar sesuatu hal, belajar dari ketidaknyamanan, belajar untuk nggak lari lagi dari kenyataan, atau nggak lari lagi ketika ada hal-hal sebenarnya yang perlu kamu lihat gitu, nggak lari lagi dari sebuah titipan yang semesta berikan ke kamu gitu ya. Ini waktunya kamu sudah selesai dengan chapter itu. Ini waktunya kamu untuk jujur, untuk kamu berani membuat keputusan, untuk kamu berani terima gitu, berdamai dengan apapun itu, dan terima sebuah pemberian yang semesta titipkan itu buat kamu. Mungkin ini bukan buat semuanya, tapi ada yang punya apa ya, kayak bakat spiritualnya itu
ketika kamu belum paham dan kamu belum mau belajar untuk mengakses itu rasanya mungkin akan overwhelming atau menakutkan. Tapi ketika kamu sudah bisa meregulasi itu akan jadi sebuah dampak ya untuk diri kamu dan orang-orang yang ada di sekitar kamu atau bahkan mungkin untuk dunia. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.